Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sampai pada materi yang pertama yang saya coba untuk saya sampaikan ya. Tapi sekali lagi selamat ya, anak-anakku telah diterima di SMA Negeri 1 Blitar ya. Untuk beradaptasi banyak materi-materi yang perlu anak-anakku fahami dan diterapkan selama belajar di SMA 1 Blitar. Nah, salah satunya adalah satu tema ini, yaitu antara penguasaan materi akademik, materi mata pelajaran dengan kecakapan hidup abad 21. Nah, ini kecakapan hidup ini sering dilupakan gitu ya. Biasanya siswa itu fokus hanya semata-mata pintar di materi pelajaran. Oleh karena itu di salah satu materi MPLS ini sengaja kita ingatkan betapa pentingnya kecakapan hidup abad 21. Anak-anakku, dengan pembelajaran yang digelar oleh ibu bapak guru selama anak-anakku mengikuti pelajaran, selama anak-anakku sekalian nantinya mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, itu banyak peluang anak-anakku menumbuhkan, menguatkan kecakapan hidup ya. Nah, kecakapan hidup ini sangat dibutuhkan karena keberhasilan karir anak-anakku sekalian nantinya itu tidak semata-mata karena menguasai materi pelajaran gitu. Tapi kecakapan hidup. Ini kecakapan yang mendasar manakala anak-anakku nanti berkarir. Jadi ada dua hal sangat penting dalam sekolah itu, yaitu selain menguasai materi pelajaran, yaitu meningkatkan kedewasaan, atau orang menyebutnya sekarang adalah kecakapan hidup yang berlaku, yang sesuai dengan abad ini, yaitu abad 21. Ada 3 hal di kecakapan hidup ini, kalau kita kelompokkan, adalah yang pertama adalah literasi, kemampuan kemandirian siswa dalam belajar ya. Literasi, ada yang belajar itu efektif, ada yang belajar itu sangat tergantung pada gurunya, tapi ada yang mandiri gitu, ada yang bisa merencanakan pembelajaran itu gitu. Ada yang bisa memilah-milah apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu ditunda dulu gitu ya. Ada yang menelan semua informasi lalu di-share, ada yang dipilah dulu. Ini kemampuan berliterasi. Ini sangat dibutuhkan ya. Yang kedua adalah kompetensi atau kecakapan yang dikenal sebagai 4C, nanti kita ungkap gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kematangan karakter. Nah, karakter. Jadi 3 hal ini yang nantinya anak-anakku sekalian mesti raih, mesti pupuk, mesti tumbuh kembangkan selama belajar di SMA 1 Blitar. Jadi belajar itu tidak sekedar menguasai materi, tapi juga bagaimana belajar, itu literasi. Lalu kompetensi kecakapan hidup 4C, dan yang ketiga adalah menumbuhkan, memperbaiki, memperkuat karakter. 3 hal itu. Mungkin ciri-cirinya pembelajaran nanti di SMA 1 Blitar ini ada dikenalkan anak-anakku berkolaborasi sama teman, mengambil resiko, mengambil keputusan, misalnya menyesuaikan diri ya. Pembelajaran punya etikat sepanjang hidup, setiap saat. Jadi setiap kegiatan selalu bermakna pembelajaran ya. Lalu belajar berkomunikasi ya, mempunyai cita-cita atau visi yang jelas apa yang akan ditargetkan di depan nanti ya. Juga punya kepemimpinan ya. Dan juga ada model-model keteladanan. Nah, jadi seperti yang kita paparkan itu. Tapi bukan itu fokus kita ya, yaitu kecakapan hidup dulu. Anak-anakku, kompetensi yang mesti dikuasai, keterampilan ataupun kecakapan hidup abad 21 itu kompetensinya, dari sisi kompetensinya.
satu dimensi dari kecakapan hidup itu kita kenal sebagai kecakapan 4C gitu. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah collaboration, dan yang keempat adalah creativity. Ada 4 itu kompetensi yang kecakapan yang mesti dikuasai di kecakapan hidup abad 21. Ya. Ini yang akan kita ulas lebih jauh ya. Dan itu yang harus anak-anakku kejar selama belajar di sekolah ini. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di ekstrakurikuler misalnya. Misalnya contohnya critical thinking, berpikir dan bertindak kritis. Ini artinya adalah kepekaan, keterampilan berpikir seseorang dalam menangkap permasalahan-permasalahan di sekitarnya, menangkap peluang di sekitarnya, hingga mampu digunakan untuk memecahkan masalah, untuk mendapatkan lebih karena tahu ada peluang, misalnya, dengan cara menganalisa, mengevaluasi, baru mengambil sikap. Kurang lebih begitu, critical thinking secara singkat gitu. Kemudian yang kedua adalah communication. Kadang kita menguasai sesuatu, kadang kita punya ide, kita punya gagasan, mampu nggak itu menyampaikan kepada sekitar kita gitu. Nah, ini juga kecakapan yang sangat dibutuhkan, yaitu kemampuan berkomunikasi hingga bisa diterima, dipahami oleh lingkungan kita. Yang ketiga adalah kolaborasi, bekerja sama dengan sekitarnya, dengan sesama teman ataupun dengan ibu bapak guru ataupun dengan rekan-rekan di luar sana, dengan masyarakat, dan nanti kalau bekerja dengan partnernya, dengan atasan dan sebagainya. Nah, bekerja sama yang menghargai kemampuan masing-masing individu itu yang namanya apa? Kolaborasi. Beda dengan sekedar bekerja sama gitu ya. Tapi kalau kolaborasi itu kerjasama yang menghargai. Oh, teman saya lebih di bidang apa? Ayo supaya bisa bermanfaat dengan dalam permasalahan kita ajak kerjasama. Kita percaya kelebihannya, sedangkan saya lebihnya di bagian yang lain. Gitu. Kolaborasi. Dan yang keempat dari model critical thinking, communication dan collaboration itu kita punya ide-ide gagasan baru, kreativitas, inovasi. Nah, itu yang nantinya puncaknya dalam menyelesaikan masalah. Itu puncaknya dalam menangkap peluang. Gitu ya. Anak-anakku, yang dimensi berikutnya dalam kecakapan hidup yang dibutuhkan adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar atau literasi gitu ya. Satu hal saja yang kita ungkap di sini adalah kedewasaan berliterasi. Seperti yang diungkap oleh Alvin Toffler ini, bahwa kita ini dianggap illiterat jika hanya melulu bisa menambah pengetahuan saja. Itu masih illiterat tanpa dibarengi dua hal yang lain. Nah, supaya literat bagaimana? Selalu terus-menerus menambah pengetahuan, wawasan, ya, itu yang namanya learn, gitu ya. Berikutnya adalah kedewasaan literasi berikutnya adalah unlearn. Unlearn itu selalu mengupdate pengetahuannya hingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Ikhlas melepas pengetahuan lama yang memang sudah kadaluarsa tidak dibutuhkan. Itu namanya unlearn. Jadi pengetahuannya update. Pengetahuannya kontekstual sesuai dengan masalah yang dihadapi sekarang. Itu unlearn. Ada yang memaksakan kehendak, keinginan ataupun wawasannya, nggak tahunya memang sudah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dia hanya learn saja tapi tidak unlearn gitu. Yang kita salahkan banyak pengetahuan tapi belum tentu update gitu ya, belum tentu sesuai dengan zamannya. Maka kita harus update. Itu yang kita kenal sebagai apa? Unlearn. Learn dan unlearn tidak ada artinya tanpa level berikutnya ini, yaitu relearn. Relearn. Jadi pengetahuan kita yang sudah banyak, pengetahuan kita yang sudah update sesuai dengan masalah,
itu kita terapkan, kita realisasi, itu namanya adalah relearn gitu. Banyak di antara kita di media sosial itu banyak sekali ya kata-kata bijak disampaikan, pendapat yang bagus disampaikan. Yang kita tanya, memangnya bisa nggak melakukan gitu? Kita khawatir sebagai bangsa yang hanya pintar ngomong saja gitu ya, knowing. Kita harus being, artinya apa yang kita omongkan benar-benar kita jalankan gitu loh, being gitu ya. Mungkin sedikit bicara tapi benar-benar banyak kerja, being itu. Ini kalau sudah kedewasaan literasinya namanya adalah relearn. Itulah anak-anakku ya. Berikutnya adalah karakter anak-anakku sebagai komponen kecakapan hidup, karakter. Nah, karakter ini yang paling populer adalah karakter moral. Ya, misalnya jujur gitu ya. Nah, misalnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, baik ya. Dan banyak lagi gitu. Itu sudah populer dan itu bagus dan itu utama gitu. Tapi dalam hidup ini untuk karirnya nanti sukses tidak cukup dengan itu gitu. Ada satu kelompok karakter lain gitu ya. Selain karakter moral ada karakter kinerja. Jadi selain etikat baik, punya kemampuan yang sehubungan dengan apa? Karakter seseorang. Ini yang kita kenal sebagai karakter kinerja gitu. Jadi karakter kinerja antara lain seperti ini ya. Selalu punya inisiatif. Ya. Kalau yang lain-lain diam, udahlah saya nurut aja. Anak-anakku harus berani mengemukakan pendapat, berani mengambil sikap, berinisiatif. Ini karakter kinerja itu. Tanggung jawab, diberi tugas selalu selesai gitu ya dalam waktu yang disepakati gitu. Tanggung jawab gitu. Etos kerja, disiplin diri sampai tangguh dalam mencapai satu komitmen. Ini juga karakter kinerja gitu ya. Kadang punya peluang, diberi kesempatan memimpin, tidak berani, karakter kinerjanya kurang. Kadang punya peluang sebagai pimpinan, tetapi tidak mampu mengorganisir teman-temannya, karakter kinerjanya kurang. Jadi 3 hal itu anak-anakku, yaitu kecakapan hidup itu, literasi, kemudian 4C, kompetensi 4C, kemudian apa? Karakter. Dan ini terus diasah, bukan mata pelajaran khusus, ini terus diasah. Tidak hanya saat pengembangan diri mengikuti ekstra ataupun kegiatan OSIS, tapi juga termasuk dalam kelas gitu ya, selama pelajaran. Ini sama pentingnya. Anggap aja ini separuh dari tujuan anak-anakku belajar itu mengembangkan kecakapan hidup gitu ya. Separuh yang lain punya kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dari semua mata pelajaran yang anak-anakku pelajari gitu. Kalau karakter, kemampuan berliterasi yang literat, lalu kecakapan 4C ini digabung, sekarang dikenal anak-anakku sudah berada di sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari pelajar itu adalah itu, membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu karakternya positif, ya, punya kecakapan 4C dan ada kemandirian belajar literasi. Itu yang dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita perjuangkan bersama, anak-anakku sebagai siswa dan ibu bapak guru sebagai pengajar dan pendidik. Seperti apa gambaran pintas ya tentang profil pelajar Pancasila? Nanti ada sendiri yang membahas ya. Kurang lebih ini. Kalau anak-anakku benar-benar sudah memiliki profil ini, berarti anak-anakku benar-benar sudah ada indikasi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang utama gitu ya. Kemudian ada unsur mandiri, lalu bernalar kritis gitu ya, dari 4C tadi ya. Kemudian berkebinekaan global, menghargai ya tidak hanya
lingkungan kita gitu. Bahkan antar lingkungan gitu ya. Kita di Blitar bepergian ke kota besar tidak gagap ya. Ke metropolitan tidak gagap, ke luar negeri bisa bergaul, komunikasi, bahkan berkolaborasi. Jadi berkebinekaan global gitu, mampu bergaul secara internasional. Nah, itu. Tapi itu pun diawali dari lingkungan kecil dulu ya. Harmonis di keluarga, bermanfaat di masyarakat, berperan di sekolah, baru nanti ditingkatkan hingga pada level global. Berikutnya adalah bergotong royong. Ini juga salah satu profil dari pelajar Pancasila. Dan berikutnya adalah kreativitas, ide-ide baru ya. Sebagai penemu, mampu menyelesaikan masalah, memberikan peluang, ini kreativitas. Ya, anak-anakku, dalam memenuhi tuntutan zaman, nanti anak-anakku berkarir, itu kita harus tahu kondisi perkembangan sekarang ini seperti apa ciri-cirinya. Nah, ini yang kita kenal sebagai masa revolusi industri yang keempat, 4.0, revolusi industri yang keempat. Ini ciri-cirinya apa? Sebetulnya anak-anakku sebagai pelaku ini ya, lebih tanggap ya, dibanding kami sebagai ibu bapak guru ya. Dan sebetulnya tidak hanya itu, anak-anakku sekarang sudah berkembang, namanya revolusi sosiati yang kelima gitu. Revolusi sosial yang kelima. Nah, ini lebih mengutamakan tidak hanya keberhasilan dalam menempuh karir, tapi hidup harmonis dan sejahtera. Ini revolusi sosiati yang kelima. Ciri-cirinya kurang lebih begitu ya. Kita tampilkan di sini yang putih itu yang revolusi industri yang keempat, yang kuning itu ciri-ciri dari revolusi sosiati yang kelima. Antara lain gini. Teknologi informasi ya, digital dikuasai, harus begitu. Online mampu dengan bijak, lancar ya. Di dunia maya pun juga mampu berkomunikasi, berkolaborasi ya. Selalu punya pemikiran yang kekinian gitu ya, tidak kadaluarsa, tidak jadul gitu ya. Jadi itu supaya bisa menjawab perubahan yang sangat deras hari ini, esok itu udah berkembang berbeda sekali. Kita mampu mengikuti perkembangan teknologi dan cara berkomunikasi ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah serba instan sekarang ini ya, sehingga kalau adaptasinya tidak cepat jadi tinggal oleh lingkungan gitu. Jadi serba instan, selalu ada kompetisi, mana yang cakap, mana yang lebih, itu yang akan mampu untuk sukses dalam berkarir. Dan di sini ini lebih konsumtif kenyataannya. Kalau tidak cukup modal, tidak cukup penghasilan, juga akan kesulitan hidup di zaman revolusi industri yang keempat ini. Ini ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya yang tidak bisa kita hindari gitu. Kalau kita mampu, mampu berkarir dengan baik, ciri-ciri ini harus kita fahami ya, dan kita antisipasi. Oleh karena itu dituntut penduduk di era revolusi industri yang keempat ini adalah inovatif dan selalu punya produk ya. Dari hari ke hari selalu ada ide-idenya, penemuannya ya. Inovatif dan produktif gitu. Berikutnya adalah kompeten, punya kemampuan ya, cakap ya. Lalu literat, tadi sudah kita sebutkan kan tadi sebagai salah satu kecakapan 4C tadi. Nah, ini kalau dimiliki sebagai daya tangkal gitu, karena banyak hambatan, banyak sampah-sampah informasi. Kalau kita punya kemampuan ini, insya Allah akan punya daya tangkal gitu. Berikutnya adalah mandiri, adaptif, dan mampu mengambil keputusan. Ini tuntutan hidup di revolusi industri yang keempat itu. Adaptif artinya apa? Cepat beradaptasi, perubahannya begitu deras, kita selalu siap gitu ya. Kemudian mandiri,
Kita membutuhkan teman, tetapi manakala dipercaya untuk bekerja sendiri pun juga dipastikan kita buktikan bisa gitu ya. Ada tantangan, ada hambatan, dipastikan kita bisa mandiri gitu ya. Nah, komunikatif, kolaborasi, kritis dan kreatif. Ini berikutnya juga ya. Ini 4C sebetulnya. Ini kan 4C kan? 4C. Komunikatif dan kolaborasi itu adalah ciri khas dari revolusi sosiati yang kelima. Kritis dan kreatif itu sebagai ciri khas dari revolusi industri yang keempat gitu. Ini bagian dari kecakapan hidup yang dituntut di era sekarang ini. Peka, empati, selalu memberikan solusi, arif dalam menyikapi satu permasalahan. Ini juga salah satu unsur yang dituntut di era sekarang, revolusi sosiati. Karakter positif itu juga dituntut di era sekarang gitu. Hanya orang-orang yang baik saja yang nantinya akan benar-benar berhasil dalam karirnya. Hanya orang-orang yang punya karakter kinerja dan karakter moral yang bagus saja yang benar-benar nanti bisa bersaing, yang bisa hidupnya sejahtera. Itu tuntutan dari revolusi sosiati yang kelima. Hingga tercapailah kesejahteraan sosial. Artinya sejahtera internal diri sendiri, keluarga, tapi sejahtera juga dalam bergaul, sejahtera masyarakat lingkungan kita gitu. Jangan sampai hanya enaknya sendiri. Kalau kita merasa enak, ya bagaimana caranya kita berguna bagi lingkungan hingga di lingkungan kita nanti juga ikut sejahtera. Ini sebagai ciri khas revolusi sosiati yang kelima. Nah, ini dikembangkan di Jepang awalnya. Ternyata negara-negara lain benar-benar mengapresiasi. Sebelumnya terjebak hanya revolusi industri yang keempat, hanya pengen maju bersaing gitu aja. Tapi di sini hidup sejahtera utamanya. Anak-anakku, kita kembali manakala kita di sekolah bagaimana? Sekarang ini selain kita sadar tuntutan zaman untuk nanti siap berkarir di masa depan, kita juga tahu sekarang perkembangan pandemi begitu deras. Kita berharap tetap tangguh, kita tetap berkreasi, produktif, tetap bisa belajar. Jangan sampai kita hanya ketakutan yang berlebih. Kita harus terampil dalam protokol kesehatan. Kalau itu bisa dilakukan, berarti sudah adaptif gitu ya, sudah adaptasinya bagus gitu. Nah, lalu supaya itu bisa terlaksana gimana? Ayo kolaborasi. Peran orang tua ditingkatkan misalnya. Fungsi sekolah benar-benar dimanfaatkan gitu ya, belajar dengan baik. Jangan hanya ketakutan gitu ya. Bedakan antara malas dengan hati-hati terhadap COVID gitu. Hanya malas berangkat sekolah dikatakan takut pada COVID. Kalau alasannya logis, memang sedang tidak fit, jangan berangkat. Tapi kalau fit, kondisinya memungkinkan di kebijakan pemerintah misalnya, juga berangkat pembelajaran tatap muka. Nah, ini namanya terampil beradaptasi di berbagai kondisi yang terus-menerus berubah itu. Ini dibutuhkan di kecakapan hidup abad 21. Nah, sampai nanti mengikuti pelajaran di SMA 1, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra pengembangan diri di keosisan, itu menumbuhkan kemampuan kita, memupuk kecakapan kita, hingga nanti kita bisa sampai di sosiati yang kelima ini, revolusi sosiati yang kelima, hingga kita nanti karirnya sukses, sejahtera gitu ya. Ini mimpi kita gitu ya, mimpi kita. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, inilah frame dari layanan pendidikan yang ada di SMA 1 Blitar, khususnya di pembelajaran. Ya, di pembelajaran seperti ini. Jadi di pembelajaran itu selain sukses akademik, harus sukses kecakapan hidup. 4C, literat dan karakter tadi. Jadi, kemudian pembelajarannya di sini selalu higher order thinking skill, didominasi paling tidak, kalau tidak selalu didominasi higher order thinking skill. Ya. Itu berpikir bernalar
ya, berpikir tingkat tinggi, kognitifnya, higher order thinking skill, membahas hal-hal yang kekinian, ya, membahas hal-hal yang kontekstual yang masalahnya itu ditemui siswa sehari-hari misalnya, gitu ya. Mungkin setiap hari membahas hal yang berbeda, tidak rutin, gitu. Ini ciri-ciri dari pembelajaran yang ada di SMA 1 yang diusahakan oleh ibu bapak guru, sehingga anak-anakku ikuti saja itu, bukan hal yang aneh jika terpaksa memang terkesan berbeda dengan saat belajar di SMP, MTS dulu. Itulah pembelajaran di SMA 1 Blitar, berusaha dominasi oleh HOT atau higher order thinking skill, meningkatkan kecapakan berpikir tingkat tinggi. Nanti ciri-ciri dari pembelajaran yang ada di SMA 1 juga ada yang namanya Science, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics. Dalam belajar nanti bisa jadi selalu mempertimbangkan sebanyak mungkin konsep-konsep pengetahuan sains. Lalu dalam belajar selalu melibatkan teknologi, penguasaan media sosial misalnya, digital. Dalam belajar dituntut untuk berkreativitas, engineering, gitu ya. Dalam belajar selalu peka terhadap seni, ya. Jadi selalu menyenangkan, selalu harmonis dengan teman ataupun sekitar. Dan dalam belajar selalu dapat diukur, ada target mutu, matematik, gitu ya. Namanya STEAM, gitu ya. Nanti akan kita ulas di kesempatan yang lain. Lalu juga ada yang namanya design thinking. Nah, di sini juga akan kita ulas di kesempatan yang lain, walaupun unsurnya kita sudah tulis di situ, ya. Bahwa kita juga diajari nanti dalam pembelajaran di SMA 1 Blitar itu peka terhadap lingkungan, empathize. Lalu kita bekerja berkelompok, menetapkan, ayo coupling masalah apa yang kita tangani, gitu ya, define, gitu ya. Kemudian setiap kelompok punya ide-ide menyelesaikan masalah yang sudah dipilih, ideate, gitu ya. Lalu ide-ide itu dipraktekkan menjadi produk yang jelas, namanya adalah prototype. Nah, hasil kerja kita ini kita share, kita tes, kita presentasikan, mendapatkan reaksi, masukan, kritikan dari luar, namanya level langkah tes. Mungkin kurang lebih begitu nanti yang ada di SMA 1 pembelajarannya, ya. Anak-anakku, lebih lengkap arah pembelajaran pendidikan yang ada di SMA 1 kurang lebih begini ini, yaitu selain mengikuti perkembangan kurikulum 2013 yang sekarang warnanya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kalau kita amati sudah kita ungkap tadi sebagian. Jadi adanya keseimbangan antara kecakapan hidup dengan kemampuan akademis. Jadi dua-duanya harus seimbang. Yang kedua adalah 4C, literat dan karakter. Yang ketiga, ciri khas dari Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran itu seefektif mungkin. Jangan hanya hal-hal yang panjang, memang tercapai tujuan tapi terlalu lama misalnya. Memang tercapai tujuan tapi tujuannya cuma sedikit yang tercapai, sebanyak mungkin, gitu. Efisien dalam hal waktu maupun biaya, gitu ya. Kemudian juga kontekstual. Kemampuan hasil belajar kita itu benar-benar memang berguna untuk menyelesaikan masalah. Ini ciri-ciri dari Merdeka Belajar. Yang kedua, literasi, yang tadi learn, unlearn dan relearn sudah kita anggap. Lalu active learning, perlu keaktifan dari siswa selain guru, gitu ya. Bila mana perlu pembelajaran berbasis project, gitu. Meningkatkan sains sekaligus meningkatkan keterampilan, gitu ya. Kemudian HOT sudah kita bicarakan tadi, ya. Pembelajaran selalu memupuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian komprehensif. Jadi kemampuan dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap harus seimbang, ya. Semuanya digarap, gitu, dalam pembelajaran ini. Dalam belajar ada tatap muka, ada tugas, ada evaluasi, ada penilaian, komprehensif, ya, semuanya digelar di SMA 1 ini.
antara penguasaan materi, knowledge, dan keterampilan berpikir kognitif harus seimbang juga ya. Lalu menguasai tentang materi, fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Begitu dan sebagainya. Di sini di SMA 1 juga mengembangkan blended learning ya. Dan juga di SMA 1 berharap trisentra pendidikan ini berjalan. Sinergi antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Jadi tidak mungkin siswa akan berhasil hanya semata-mata tergantung pada sekolah. Peran orang tua benar-benar sangat kita harapkan. Syukur-syukur support dari masyarakat. Anak-anakku, walaupun begitu kita tahu diri. Kita sadar bahwa sekarang ini masa pandemi. Ya. Oleh karena itulah kata kunci di masa pandemi ini sebetulnya kemandirian siswa. Guru bersemangat, nekat memberikan pembelajaran sebaik mungkin, tapi karena tidak selalu bisa tatap muka langsung, sering daring, ya, maka kemandirian siswa lah yang menentukan berhasil tidaknya. Target-target belajar itu sangat ditentukan oleh siswa. Guru sulit sekali sekarang mengontrol, gitu ya. Jadi kemandirian siswa itu tergantung anak-anakku sekalian lah, gitu ya, kata kuncinya. Berhasil tidaknya belajar sekarang ini. Kemudian memang inovasi guru sangat dibutuhkan, dan yang ketiga adalah dukungan orang tua. Ya, di masa pandemi ini perlu kebiasaan-kebiasaan baru dalam protokol kesehatan supaya kita tetap belajar, supaya kita tetap siap dalam menyiapkan karir di masa depan kelak. Ya. Anak-anakku, ini yang juga perlu kita ingatkan kepada anak-anakku sekalian. Kadang penilaian ataupun evaluasi ya, ataupun pemberian tugas di SMA 1 Blitar ini kadang sebagian bersemangat dari siswa itu, sebagian kurang gitu. Perlu diketahui nilai dari langkah atau tahapan penilaian itu tidak semata-mata yang satu ini. Tidak semata-mata mengukur penguasaan materi saja gitu. Setelah belajar di akhir pembelajaran KD, kompetensi dasar, apakah anak-anak sudah menguasai? Itu tujuan evaluasi yang paling mendasar saja gitu. Ada satu hal berikutnya adalah umpan balik cara belajar. Kalau anak-anakku merasa dalam evaluasi itu nilainya kurang memuaskan, nah ini sebetulnya umpan balik pada anak-anakku sekalian. Berarti saya belajarnya kurang deras. Berarti cara belajar saya kurang efektif, gitu ya. Jadi evaluasi gunakan ini untuk melihat apakah belajar kita cukup atau efektif atau tidak, atau masih banyak tergoda kegiatan-kegiatan yang lain, gitu ya. Nah, fungsi dari penilaian, peran dari penilaian yang ketiga ini yang sering dilupakan. Jadi setiap pembelajaran selalu ditutup oleh penilaian, karena selama penilaian itu sebetulnya akan meningkatkan kompetensi. Jadi manakala mengikuti ujian, manakala menyelesaikan tugas, itu tidak sekedar dilihat hasil akhir, selama proses penilaian itu membuat kompetensi anak-anakku berkembang. Oleh karena itulah ayo ikhlas dan serius dalam hal menyiapkan tugas-tugas maupun saat mengikuti penilaian dari ibu bapak guru. Dari semuanya itu anak-anakku, kita punya satu semangat ya, yang kita kenal mutu SMA 1 Blitar, dan punya target yang kita kenal namanya visi SMA 1 Blitar. Seperti kecakapan hidup kan, yaitu visinya adalah cakap, literat, dan berkarakter. Ini sebetulnya memang kebutuhan kecakapan hidup di abad ini, sekaligus sebagai visi SMA Negeri 1 Blitar. Ya. Lalu penyemangatnya apa? Ikhlas berempati, ya, suka berkolaborasi, berani berprestasi. Nah, ini penyemangat kita ya, supaya visi itu tercapai. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa Pak Johan sampaikan kepada anak-anakku sekalian di masa pengenalan lingkungan sekolah kalian yang baru di SMA 1 Blitar ini. Moga-moga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan untuk kita semuanya. Ya, salam sehat
tanpa obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.